Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami dan mempercayai materi inovasi kurikulum dan pembelajaran untuk kami sampaikan kepada rekan-rekan semua dengan mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dari dosen pengampu yaitu Made Adi Nugraha Tristaningrat MPD. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Itu dari saya sendiri, yaitu perkenalkan, nama saya Ida Bagus Kumariawan dengan NIM 1911031034. Yang kedua, rekan saya Nyoman Panisanjaya dengan NIM 1911031036. Dan yang terakhir rekan saya yaitu Kadek Budiase dengan NIM 1911031032. Baik, dalam materi ini ada beberapa sub yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pengertian inovasi kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, masalah pendidikan sebagai sumber inovasi. Dan yang ketiga, difusi dan keputusan inovasi. Keempat, hambatan-hambatan inovasi. Kelima, jenis inovasi dalam kurikulum dan pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah inovasi pembelajaran. Baik, untuk materi yang pertama, sub pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Kadek Budiase. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu definisi inovasi kurikulum dan pembelajaran. Nah, yang pertama ada definisi inovasi. Nah, di sini dalam inovasi ini kata baru atau inovasi diartikan sebagai proses dan atau hasil pengembangan, pemanfaatan, polarisasi pengetahuan, keterampilan, atau disebut dengan termasuk keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan atau membaiki produk atau barang dan jasa, proses atau sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Nah, dalam definisi kurikulum adalah sepakat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan pembelajaran yang merupakan serangkaian kegiatan yang direncana untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada sistem. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa inovasi kurikulum dan pembelajaran adalah suatu ide, gagasan atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Nah, inovasi biasanya muncul dari kekerasan pihak-pihak tertentu tentang penyelenggarakan pendidikan. Dengan kata lain bahwa inovasi itu ada karena adanya masalah yang dirasakan. Baik, itu dari pembahasan yang pertama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sub pembahasan yang kedua, yaitu masalah pendidikan sebagai sumber inovasi. Nah, di sini ada 4 yang dihadapi dunia pendidikan. Nah, dalam permasalahan pendidikan sebagai sumber inovasi, ada 4 permasalahan. Yang pertama ada permasalahan reparasi pendidikan. Nah, reparasi ini adalah kesesuaian antara kenyataan atau pelaksanaan dengan tentunya dan harapan. Dalam konteks pendidikan, reparasi ini adalah kesesuaian antara pelaksanaan dan hasil pendidikan dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Nah, adapun masalah reparasi pendidikan dapat terlihat dari 3 permasalahan. Yang pertama ada reparasi pendidikan dengan lingkungan hidup siswa. Yang kedua, reparasi pendidikan dengan tuntunan kehidupan siswa baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, yang ketiga, reparasi pendidikan dengan tuntunan dunia kerja. Nah, yang kedua, masalah kualitas pendidikan. Nah, rendahnya kualitas pendidikan juga dihadapi sebagai suatu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita dewasa ini. Nah, adapun berapa kualitas pendidikan ini dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama dari segi proses. Nah, ini termasuk dalam anggapan bahwa selama ini proses pendidikan yang dibangun oleh guru dianggap cenderung terbatas pada
penguasaan materi pembelajaran. Yang kedua dari segi hasil. Nah, rendahnya kualitas pendidikan dapat dilihat dari tidak meratanya setiap sekolah dalam mencapai rata-rata nilai ujian nasional atau UN. Yang ketiga, masalah efektivitas dan efisiensi. Nah, adapun hubungan antara dua tersebut. Nah, yang pertama ada efektivitas berhubungan dengan tingkat berhasilnya pelaksanaan pembelajaran yang didesain oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, baik tujuan dalam skala sempat maupun tujuan dalam skala yang lebih luas. Sedangkan efisiensi berhubungan dengan jumlah biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dapat saya simpulkan bahwa sekolah dan guru harus menghindari program-program kegiatan yang banyak memerlukan biaya, waktu, dan tenaga, padahal kegiatan tersebut tidak atau kurang mendukung terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Nah, yang permasalahan yang terakhir, yang nomor 4, itu masalah daya tampung yang terbatas. Nah, masalahan ini tidak kalah pentingnya untuk segala dicarikan solusi yang konkret. Ini muncul setelah berhasilnya penyelenggarakan SD Impres yang mengakibatkan meledaknya lulusan sekolah dasar, sehingga menuntun pemerintah untuk menyediakan fasilitas agar dapat menampung para lulusan SD yang hendak melanjutkan ke SLTP. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Lanjut ke pembahasan yang keempat dijelaskan oleh Ide Bagus Komang Aryawan. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari karya Budiase, yaitu pada pada subtema difusi dan keputusan inovasi. Baik, di sini difusi dan keputusan inovasi. Nah, secara umum, difusi inovasi dimaknakan sebagai penyebarluasan gagasan inovasi tersebut melalui suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan saluran tertentu dalam suatu rentan waktu tertentu di antara anggota sistem sosial dalam masyarakat. Nah, menurut Everett and Rogers menyebut difusi sebagai proses untuk mengkomunikasikan suatu inovasi kepada anggota suatu sistem sosial melalui saluran komunikasi tertentu dan berlangsung sepanjang waktu. Sedangkan difusi inovasi dimaknakan sebagai penyebarluasan gagasan inovasi tersebut melalui suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan saluran tertentu dalam suatu rentan waktu tertentu di antara anggota sistem sosial masyarakat. Nah, ada keterkaitan erat antara difusi, inovasi, dan komunikasi. Oleh karena itu, difusi adalah proses komunikasi untuk menyebarluaskan gagasan, ide, karya, dan sebagainya. Sebagai suatu produk inovasi, maka aspek komunikasi menjadi sangat penting dalam menyebarluaskan gagasan, ide, ataupun produk tersebut. Sebagai contoh, ide pembelajaran kelas rangkap atau multi-grade instruction dapat dipandang sebagai suatu ide atau gagasan dalam mengatasi keterbatasan jumlah guru di sekolah. Nah, di sini ada beberapa tahapan proses keputusan inovasi. Yaitu yang pertama ada tahap pengetahuan atau knowledge. Yaitu apabila individu atau kelompok membuka diri terhadap adanya suatu inovasi. Itu dari tahap pengetahuan. Nah, yang kedua tahap bujukan atau persuasion, yaitu manakala individu atau kelompok mulai membentuk sikap menyenangi atau bahkan tidak menyenangi inovasi. Yang ketiga, ada tahap pengambilan keputusan atau decision making, yaitu tahap di mana seseorang atau kelompok melakukan aktivitas yang mengarah kepada keputusan untuk menolak atau menerima inovasi. Itu untuk tahap pengambilan keputusan. Nah, dan yang keempat yaitu tahap implementasi atau implementation, yaitu ketika seseorang atau kelompok
menerapkan atau menggunakan inovasi itu. Dan yang terakhir ada yang kelima, yaitu tahap konfirmasi atau confirmation, yaitu tahap di mana seorang atau kelompok mencari penguatan terhadap inovasi yang dilakukannya. Nah, itu untuk subtema itu untuk sub pembahasan yang ketiga, yaitu difusi dan keputusan inovasi. Lanjut ke sub pembahasan yang keempat, yaitu hambatan-hambatan inovasi. Ya. Proses adopsi inovasi bisa juga terhambat oleh berbagai faktor, yaitu ada 3 hambatan utama yang berpotensi timbul dalam setiap adopsi inovasi. Nah, 3 di antara ini, yaitu yang pertama itu ada mental block barriers, atau hambatan yang lebih disebabkan oleh sikap mental seperti salah persepsi atau asumsi, cenderung berpikir negatif, dihantui oleh kecemasan dan kegagalan, dan tidak mau mengambil resiko terlalu dalam, malas saat ini berada pada daerah nyaman dan aman, cenderung resisten atau menolak terhadap perubahan. Itu dari mental block barriers. Dan yang kedua, itu ada hambatan yang sifatnya culture block atau hambatan budaya. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh adat yang sudah mengakar dan mentradisi. Taat terhadap tradisi setempat, ada perasaan berdosa bila berubah. Itu dari hambatan yang sifatnya culture block. Dan yang terakhir atau yang ketiga, hambatan social block atau hambatan sosial. Nah, ini perbedaan suku dan agama atau ras, perbedaan sosial dan ekonomi, nasionalisme sempit, arogansi primordial, fanatisme daerah yang kurang mengontrol. Nah, itu dari hambatan inovasi pada pembahasan sub keempat. Baik, sekian dari pembawaan sub pembahasan yang saya jelaskan barusan, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nyoman Panisanjaya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu tentang jenis inovasi dalam kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut dengan KTSP. Pada pasal 1 ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Pada kurikulum ini, para murid dikondisikan dengan sistem catur bulan, serta para murid hanya belajar pada isi materi pembelajaran belaka, yakni menerima materi dari guru saja. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi atau yang disebut dengan KBK, menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan. Kompetensi yang sering disebut dengan standar kompetensi adalah kemampuan yang secara umum harus dikuasai lulusan. Kurikulum berbasis kompetensi, para siswa dikondisikan dalam sistem semester, serta dalam kurikulum 2004, contohnya, para murid dituntut aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan iptek tanpa meninggalkan kerjasama dan solidaritas, meski sesungguhnya antara siswa saling berkompetensi. Jadi,
Di sini, guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Namun, meski begitu, pendidikan yang ada ialah pendidikan untuk semua. Dalam kegiatan di kelas, para siswa bukan lagi objek, namun subjek. Dan setiap kegiatan siswa ada nilainya. Jenis yang ketiga, yakni broad-based curriculum, yang diartikan sebagai berbasis luas, yang menunjuk pada pemberian dasar-dasar kejujuran yang lebih lebar, agar tamatan bergerak secara leluasa dari satu keahlian ke keahlian lainnya, dalam satu bidang keahlian yang sama. Dalam broad-based juga mengandung makna berbasis kuat dan mendasar, yaitu memberi dasar-dasar yang benar secara mendasar tentang sesuatu yang harus dikuasai, baik menyangkut pemahaman terhadap mengapa, why, maupun menyangkut penguasaan teknis bagaimana, know-how, agar kemampuan adaptasinya tidak semata-mata bersifat kuantitatif, tapi juga harus secara kualitatif. Yang selanjutnya, yang keempat, kurikulum sistem ganda atau PSG, atau mungkin lebih akrab dikenal dengan praktek kerja lapangan, adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron agar program pendidikan di sekolah dengan program pengusahaan yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional. Pada kurikulum ini diharapkan dapat mencipta tenaga kerja yang profesional, di mana para siswa melaksanakan pendidikan tersebut diharapkan dapat menerap ilmu yang dapat sekaligus mempelajari dunia industri. Tanpa diadakan pendidikan sistem ganda ini, kita tidak dapat langsung terjun ke dunia industri, karena kita belum mengetahui situasi dan kondisi lingkungan kerja. Selain itu, perusahaan tidak dapat mengetahui mana tenaga kerja yang profesional dan mana tenaga kerja yang tidak profesional. Sehingga pendidikan sistem ganda memang harus dilaksanakan karena dapat menguntungkan semua pihak yang melaksanakannya. Dan yang terakhir, kurikulum muatan lokal ialah program pendidikan yang mencakup baik isi maupun media. Penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah tersebut. Muatan lokal perlu untuk diberikan kepada peserta didik guna lebih mengetahui dan mencintai budaya daerahnya sendiri, serta mampu kreatif dan profesional yang pada akhirnya dapat menumbuhkan rasa cinta kepada budaya tanah air. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai inovasi pembelajaran. Dalam pembelajaran tentu ada beberapa inovasi. Yang pertama, model pembelajaran atau yang disebut brain-based learning. Ini merupakan model suplemen terhadap model pembelajaran yang menggunakan landasan psikologis perkembangan, psikologi pembelajaran, dan teori-teori belajar. Seperti contoh, dalam pembelajaran matematika banyak memuat konsep-konsep yang abstrak. Siswa membutuhkan koneksi matematika yang baik untuk dapat mempelajari konsep-konsep abstrak tersebut. Dalam peningkatannya, guru perlu mengoptimalkan kerja otak. Salah satu pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kerja otak adalah dengan menerapkan pendekatan brain-based learning ini. Sehingga kesempatan pada siswa untuk mengasah kemampuan berpikir, khususnya kemampuan berpikir matematis, termasuk kemampuan berpikir tersebut
memiliki tingkat yang tinggi. Yang kedua, model pembelajaran ALCBT atau juga disebut model pembelajaran lateral computer based tutorial. Pada dasarnya penerapan prinsip model latihan dan tutorial dengan melalui penerapan berpikir lateral atau loncatan berpikir yang mendukung kemampuan visual dalam memahami pembelajaran dari layar komputer. Yang ketiga, model pembelajaran iCare. Sesuai dengan namanya iCare, pembelajaran ini merupakan singkatan dari 5 kata, yaitu pengenalan, yang kedua menghubungkan, yang ketiga menerapkan, yang keempat merefleksikan, dan yang kelima memperluas dan evaluasi. Tahap sistem model pembelajaran iCare tersebut. Itu saja dari saya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.